Gimana Bir kabar Bir? Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah agak baik-baik. Ya, kenapa tuh? Ya, sudah. Kenapa soal kerjaan? Kerjaan kagak jelas lagi kayak gini. Parah emang. Tapi itu yang kata lu kopi lu apa? Diinin ke rumah? Itu kerjaan. Yang mana tuh? Yang gua anterin ke rumah gitu. Ah, Iya sih dari itu kerjaan dari Fox. berarti gaji tetap ada dong. Gaji ada, tapi ya potongannya gede. Itu dia kan. Parah. Jangan kan toko kopi. Yang lain aja begitu. Bisa-bisa collab. Bisa pada bangkrut dah. Pokoknya semua kayak kedai-kedai kecil gitu udah Tutup kan? dikit lagi pasti bangkrut gitu sih. Ya harus gimana ya? Harus ada backup-annya dah. Dia belum nggak bisa ngandelin di satu perusahaan gitu karena benar-benar down semua ekonominya. Parah sih emang gue ya mau nyariin aja susah banget gitu. Kagak bunyi kadang. Ya, udahlah mau gimana. Buset emang semua aspek Kacau. kena ini gara-gara corona. Iya, nggak cuman satu sisi doang. Parah. Mall aja begitu. Iya, mau sepi, kita juga diliburin juga ngapain kan di rumah. Iya, di PHK. Ya, terus kalaupun libur, lu mau kerja apaan? Nyari duit apaan? Ketutup semua duitnya. Nah, makanya Bukan kawasan doang yang di lockdown. Duit di lockdown. parah duit ke lockdown aja. Udah jajan makin banyak di rumah. Iya. Kebutuhan banyak. Kuota makan. Habis duit. Kalau kagak cari. Semua tabungan keluar dah bulan ini, tai emang. Iya. Bukannya menghasilkan, tapi mengeluarkan. Nah, makanya Kan kacau. nggak bisa save money. Iya, tapi Tripol kan ada cabang kan ya? Triple Ada Fox inen yang lain? ada sih, tapi mulai bulan ini itu udah nggak ada lagi, tinggal yang di Pesanggerahan doang, yang di tempat gua doang sekarang. Yang lain udah utama pada ya? tutup. Gue kata tutup semua. Makanya pas gue lihat SG cuma lu tuh masih bisa diantar ke rumah, gue bilang wah solusi bagus tuh. iya, jadi sekarang itu kayak banyak sih coffee shop yang lain juga ngusul itu, kayak untuk orang yang order untuk makanan, kopi, persediaan mereka gitu, itu banyak yang ngeluarin delivery order gitu. Itu biasanya free biasanya. Free diantar doang kan? Ya, untuk free delivery itu, ya deliverynya itu free. Berarti bahan-bahan ada di rumah lu dong? Buat bikin gitu kopi-kopi? Enggak juga, gue tetap ke kafe, tapi kafe nggak nerima dine in, cuma nerima kayak take away atau kayak ya itu yang delivery itu. Kan tadi kan lu bilang nih mau bagi-bagi resep nih. Resep apa aja? Ya, biar ada yang nonton bisa kali bikin gitu. Resep simple sih sebenarnya, kayak biar kita tuh bisa ngopi yang rasanya lumayan enak kayak coffee shop, tapi tetap di rumah. Bahan-bahannya pun gampang, dan cara seduhnya itu menurut gue gampang banget karena cuman perlu panci. Udah, panci ya? Panci doang? Iya, kalau kita punya panci sama kompor, kita udah bisa bikin kopi yang enak. Lah kan bahannya dari mana? Bahannya kita cuman kayak ya itu alatnya ya, yang gue maksud panci itu alat. Bahannya itu kita cuman kayak butuh susu, setelah lu mau pakai susu fresh milk atau UHT terserah. Terus kita butuh kopinya, yang pasti kopinya itu kita
apa ya, kayak kopi kapal api pun bisa kok kita bikin enak. Oh, nggak Kopi perlu kapal yang api biji gitu? Yang tanpa gula. Iya. Nggak perlu kopi-kopi yang bijian yang dari coffee shop itu, nggak perlu. Jadi murah meriah gitu lah. Dan yang ketiga itu kita cuma butuh kayak ya perasa-perasa tambahan sesuai selera. Ya, kayak gula cair pun bisa gitu. Tapi tetap enak tuh. Enak, bisa dibilang itu kita bikin kayak minuman latte, ice latte gitu. Tapi dengan cara yang simple dan murah untuk di rumah gitu. Low budget tapi tetap oke gitu. Ya, rasanya bisa dibilang ya lumayan lah. Ya berarti ibaratnya udah hemat, ya udah nggak perlu ngeluarin duit lagi kan, nggak perlu keluar rumah. Itu resep pertama tuh. Apa tuh? Resep yang pertama. Pertamanya bahan-bahannya itu sih. Tapi kalau untuk bikin kopinya, gue ada sih videonya tapi hancur banget. Gue share di sini. Kayak yang nggak konsep, cuman kayak sekedar cuma kasih cara bikin kopinya doang. Oh, kayak yaudah nih gue kasih itu doang kan, terus jadi. Cuman bikin kopi yang apa? Yang tadi gue bilang direbusnya itu dimasak gitu, yang pakai panas macam itu. Tapi nggak gue campur pakai. Udah gue campur susu, udah gue campur sirupnya, enggak, cuman bikin kopinya aja. Kayak jadi espressonya lah gitu. Jadi pas udah di luar rekamannya baru lu tambahin kan? Iya. Gitu kan. Jadinya dalgona dong. Enggak lah, jauh. Kalau dalgona mah di aduk-aduk gak jelas, gue nggak ngerti deh tuh. Gue bingung sama dalgona. Gue aja nggak bisa. Bikin dalgona tuh apa? Iya, makanya nggak bisa gue. Pakai garpu, terus pakai jaring-jaring minyak. Iya, nggak ngerti tuh. Yang gue bingung gini, kan dalgona kan itu kopinya diaduk-aduk tuh, terus siapin susu. Sebenarnya kalau lu langsung campur aja sama aja kan? Sama aja, tapi orang-orang tuh pada nyari layernya itu loh, yang kayak di bawahnya susu tapi dia ada berfoamnya di atas gitu. Yeah. Yang penting cara ribetnya dah. Ya, yang penting bagus di foto deh kalau anak zaman sekarang. Iya, biar berasa barista. Iya, biar berasa. Gue mau jadi barista nih, kenapa? Gue udah bisa bikin dalgona kopi. Tai. Padahal belajar jadi barista aja susah kan? Susah banget. Kelasnya aja, kalau lo mau tahu, kelas barista itu paling murah ya, yang gue tahu paling murah itu 2 juta sampai 3 jutaan. Itu cuman 3 hari dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu, tapi sebulan? Enggak, udah seminggu doang. Itu 3 hari itu 3 jutaan. Ntar dulu dah. 3 hari 3 juta. Iya. Sehari 1 juta. Misal nih. Iya, bisa dibilang kayak gitu, sehari 1 juta. Kok mahal dah? Emang untuk kayak dapat sertifikat dari kelas barista dan kayak lo ngikut kelas barista itu emang mahal banget sekarang. Karena yang lo tahu kan, bikin kopi itu ya udahlah, yang penting gue bikin kopi gitu. Tapi kalau lo masuk kelas barista, yang lo pelajari itu nggak cuma cara bikin, tapi dikasih tahu dari inti kopi itu apa, terus gimana cara kayak merawat kopinya, gimana cara memetik kopinya, gitu-gitu sih. Semua aspek. Berarti ibaratnya kayak lu potong rambut di Asgar sama barber. Bedanya itu kan? Iya. Bedanya itu. Kalau di Asgar kan lu potong begini-begini, kalau di barber lu mau yang kayak gimana, ada gradasinya, ada polanya. Iya kan? Ada konsepnya. Jadi nggak asal cukur. Tapi lu jadi barista udah berapa lama sih? Gue kurang lebih jadi barista itu 1 tahun lebih. 1 tahun tuh? 1,5 tahun lah.
Tuh berarti pelajaran dan pengalaman lu udah banyak dong? Nggak terlalu sih, itu menurut gue pribadinya masih kayak ya gue masih perlu banyak belajar juga lah. Kopi apa yang menurut lu susah nih dipelajarin? Kopi apa yang menurut gue susah dipelajarin? Iya. Menurut gue semua kopi sama nih, tapi kayak sesuai kita yang mau bikin kopi itu seperti apa gitu sih. Kalau jenis kopinya sendiri menurut gue sama sebenarnya. Sama semua. Kayak dari Arabica, Robusta, Excelsa ataupun Liberica itu bisa dibilang cara kita bikinnya pun gak jauh beda gitu, cuman rasanya aja yang berbeda. Tapi lu udah hafal nih bau-baunya gitu, oh ini kopi itu? Sedikitnya hafal gue, dari bentuknya, dari bentuk bijinya, terus dari bau yang dikeluarkan, aromatiknya. Itu gue tahu. Nih kalau misalnya lu dikasih tanaman biji kopi ini, lu udah tahu tuh tanamannya? Ini sedikitnya gue tahu. Itu kalau mau belajar gitu berapa lama sih, Biar? Ya susah-susah gampang sih ya belajar kopi yang buat kayak gitu, pengenalan tentang kopinya. Gue bisa dapet kayak gitu itu setelah gue kerja sekitar 6-7 bulan. Gue baru lama bisa ngerti. Lama, karena nggak mudah. Kan dia sama-sama biji, ya kan? Yang kita tahu dia sama-sama biji. Cara bedanya apa sih, itu yang susah. Ya, itu dia tuh. Berarti benar, jelas. Belajar kursusnya aja tuh sehari sejuta. Nah, makanya sebenarnya barista itu dibayar mahal itu bukan karena skill kalau menurut gue ya. Karena skill bisa dibilang semua orang bisa lah bikin kopi itu. Tapi yang bikin barista mahal itu pengetahuannya dia sama indera pengecapnya dia. Karena barista itu dibilang bagus ketika indera pengecapnya itu bagus. Kayak peka, peka akan rasa gitu. Berarti sama kayak fotografer. Ya kan, kalau gue kan sekarang lagi ngejelajahin fotografer nih. Ya kan, berarti gue harus peka sama lingkungan, gitu-gitu kan. Lampu, angle yang bagus. Ya bener sih, mahal. Bukan karena bukan karena jasanya, tapi pengetahuan yang kita punya. Iya, mahal itu karena pengetahuan menurut gue. Berarti benar, ilmu itu mahal. Iya, makanya sekolah jangan main-main dah. Jangan kayak gue. Ya, gue juga main-main kan. Nggak apa-apa lah, sekolah main-main. Tapi kalau udah ke passion, ke hobi, nggak main-main. Itu dia sih. Tapi emang lu dari dulu niat ini jadi barista gitu? Enggak. Bisa dibilang gue jadi barista itu sesuatu yang kayak gue kecebur di bidang ini. Nggak sengaja? Nggak sengaja. Dari ketidaksengajaan. Kalau gue pengen bikin kopi apa ya, yang enak apaan sih? Gue taunya semua sama. Selera lu mau manis, pahit, asam. Nih, gue kalau minum kopi, gue mikir, kan kata lu kan kalau asam banyak tuh yang kata kuning-kuningnya, minyaknya ya, yang bikin asam. Itu bisa dibilang itu krema, bukan yang bikin asam sih. Yang semua, kalau menurut gue ya, semua rasa kopi itu punya rasa pahit dan asamnya tersendiri, bukan dari kremanya. Lu lihat aja deh, dari kayak lu nyeduh kopi kapal api yang biasa, yang rencengan, ketika lu seduh, pas lu aduk itu pasti dia kan mengeluarkan kayak minyak-minyaknya itu, yang warna kuning itu, yang ke atas. Jadi semua rasa kopi itu, semua layer di kopi itu dia kayak punya rasanya tersendiri. Ada krema itu. Nah iya. Iya, makanya waktu itu gue mikir
kan gue ingat nih kata-kata lu kan, kalau asam atau ada minyaknya banyak tuh bagus kan kopinya, biji kopinya. Iya, fresh. Bisa dibilang kopinya itu fresh. Tapi waktu itu gue pesen apa gitu, tiba-tiba kok asam banget, pahit. Iya. Itu juga bisa bisa kayak dipengaruhi sama kalibrasinya juga sih kalau misalnya lu ngopi di coffee shop gitu ya. Oh iya Karena penentuan rasa yang hari ini dipakai sama dia gitulah kalibrasi. Iya, itu gue sering denger tuh kalibrasi. Itu apaan sih? Kalibrasi itu kayak ketika setiap hari itu harusnya barista itu melakukan kalibrasi. Satu tujuannya itu kayak untuk tahu bagaimana rasa kopi yang bakal kita jual hari ini. Terus kayak bagaimana nantinya kita ngejelasin rasa kopi yang kita jual. Jadi kita harus tahu, hari ini rasa kopi ini kayak ada coklatnya, ada orange-nya atau apa gitu. Itu barista itu harus ngerti tentang itu. Dan satu yang paling menurut gue sederhana dari kalibrasi itu, lu menentukan rasa mana yang bisa dinikmati sama mana yang nggak bisa dinikmati. Itu aja sih. Berarti barista ini dong, orangnya perasa dong, pekaan. Iya, ya di kopi ya. Kalau orang enggak nih menurut gue. Oh enggak, beda. Iya kan, gue kan pernah coba kan jadi di kitchen. Gue aja di kitchen gue puyeng loh, gue nggak semua bahan bisa gue hafalin kan. Gue bikin ini bisa. Wah, pas gue tahu kalibrasi, ini ngapain gitu. Gue aja masak takut loh, ada yang kurang gak enak gitu. Gimana gue bikin kopi? Makanya gue mau belajar. Menurut gue ya, masak sama bikin kopi itu hampir sama. Karena walaupun gue barista, gue juga belajar masak di tempat gue. Jadi menurut gue hampir sama. Semua ditentukan dari rasa yang kita keluarkan ke customer gitu loh. Iya, makanya apalagi mood harus dijaga tuh. Kalau lagi bad mood, mungkin aduh, ngeri gue takutnya dilepein. Karena kayak kalau ada yang bilang ke gue gitu, kopi itu sesuatu yang lebih egois dari diri lo sendiri. Lo itu harus bisa ngertiin kopi, bukan kopi yang ngertiin